Najwa Shihab adalah salah satu presenter paling terkenal di Indonesia. Putri kedua Dr. Quraisy Shihab ini dikenal cerdas dalam mewawancarai banyak tokoh penting di Indonesia. Tingkahnya yang serius dan gigih dalam penampilan televisinya telah memenangkan banyak penggemar Najwa Shihab. Biasa disapa Nana, wanita kelahiran tanggal 16 September tahun 1977 di Makassar. Ia memiliki gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia, namun lebih memilih menjadi jurnalis daripada pengacara. Keadilan jadi barang sukar, ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Menunggu wakil rakyat yang sadar posisi untuk berbakti, tak gampang mabuk jabatan dan materi. Pilkada memang perkara kalah menang, namun calon-calon bermasalah janganlah diberi kesempatan. Yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian, yang mesti dirajut ialah solidaritas dan kepedulian. Inilah pengabdian di jalan yang sepi, perjuangan yang seringkali tak bertepi. Disiplin ilmu hanyalah modal pertama, ijazah cuma selembar kertas di atas meja. Banyak yang ingin jadi bintang di layar kaca, bahkan jadi obsesi dan cita-cita. Padahal tak mudah berperan di depan kamera, harus mengatasi berbagai dilema. Aroma rempah yang mengundang kolonialisme, derita panjang yang berujung nasionalisme. Berpolitik jadi sebuah pilihan yang mesti dipertimbangkan, bagi siapapun yang mengkehendaki perubahan. Karena perubahan tak datang tiba-tiba, hanya berkat doa di tengah malam buta. Bagaimana mencari pemimpin dengan hemat dan bebas korupsi, di tengah kondisi kepartaian berbiaya mahal tapi miskin legitimasi. Di tanah kita agama dan tradisi saling memberi arti, membuka peluang untuk saling menghargai. Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi, mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Relawan ada di barisan terdepan, jika kepentingan rakyat menjadi tujuan. Berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius. Tak ada yang tiba-tiba bagi calon pemimpin bangsa, kecakapan bukan salinan genetika. Dengan jurus transparansi, mereka hadang gerak-gerik para pencuri. Jika atasan berani buka-bukaan, anak buah akan sulit selewengkan jabatan. Hukum yang dibiayai transaksi suap, membuat wajah peradilan begitu gelap. Semakin menor Jakarta terlihat, logika publiknya sungguh jauh tersesat. Saat ketidakadilan merajalela, keberanian menjadi berkah bagi semesta. Ketamakan dan kebodohan sungguh telah menghukumi mereka yang mabuk kekuasaan dan lupa diri. Demokrasi bukan hanya penguasa dan birokrasi yang kuat, tapi rakyat yang bebas berserikat. Ambisi politik tentu wajar saja, selama pandai menginsyafi batasan etika. Melihat riuh pemilu mengharu biru, tapi negeri tetap saja terbelenggu. Timur adalah kita yang terjaga lebih dulu, Timur adalah Indonesia yang tak sabar menunggu. Dalam pengabdian memberi rasa aman, polisi menabung risiko kematian. Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Dalam kondisi darurat korupsi, pejabat negara tetap mencuri silih berganti. Sebanyak koruptor masuk penjara, sebanyak itu pula regenerasinya menggarong negara. Yang menjadi pena adalah kebaikan, yang menjadi tinta adalah kemanusiaan. Ratusan pilkada jangan menjadi sekadar seremoni, suksesi harusnya bukan sekadar arena negosiasi. Kebanggaan profesi bukan karena materi, tapi seberapa banyak bisa mengabdi. Satu demi satu lembaga amanah reformasi,
ditundukkan rayuan korupsi. Sebab kemerdekaan yang tak diperjuangkan, tidak akan pernah dimenangkan. Waktunya untuk memberi teladan, kekuasaan hanya mulia digunakan untuk pengabdian. Menteri memang jabatan politis, tapi bukan berarti harus dijalankan secara nepotis. Bijak mengelola perbedaan, dalam kerukunan dan bukan permusuhan. Berpolitik jadi sebuah pilihan yang mesti dipertimbangkan, bagi siapapun yang menghendaki perubahan. Karena perubahan tak datang tiba-tiba, hanya berkat doa di tengah malam buta. Nyawa manusia bukan tragedi tontonan dan statistik belaka, ya, lebih baik tidak berangkat terbang daripada tidak pernah tiba. Apa karena hidup orang kecil patut menderita, dan orang miskin pantas terhina? Sebagai tumbal mereka tersisa jadi catatan kaki. Seumur hidup membebaskan diri dari sistem patriarki, benteng terakhir perlawanan terhadap globalisasi. Kita adalah anak panah yang harus meluncur, sangat banyak sawah ladang yang mesti dicangkul. Karena memilih lewat pemilu, bukan seperti melempar dadu. Kita semua yang akan menentukan nasib Indonesia di masa depan. Banyak kasus terpendam, berakhir pada si kambing hitam. Sedang para pelaku utama, tetap nyaman di singgasana. Usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal, untuk arungi medan politik yang terjal. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Pejabat publik tutup mata, uang haram tak lagi berdosa. Sekeras itu hukum dibuat, sepandai itu pula praktek muslihat. Warga biasa yang sudi terlibat berbuat atas nama solidaritas karena hobi dan minat. Aparat yang tak dipercaya, memicu ganasnya amuk massa. Lantaran hukum mudah terbeli, membuat siapa saja bisa jadi polisi. Jakarta kota yang tunduk selera pribadi, menawarkan mimpi dan ilusi. Kebenaran dan kepastian mengapung, di antara uang dan kuasa yang mengepung. Bagaimana rakyat bisa percaya hukum, jika sang penegak yang justru melanggar hukum? Berbuat untuk sebuah harapan, yang tidak lagi dikeluhkan tetapi diperjuangkan. Jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Apa karena hidup orang kecil patut menderita, dan orang miskin pantas terhina? Sebagai tumbal mereka tersisa jadi catatan kaki. Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Apa arti ijazah yang bertumpuk, jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Berbicara politik sebagai debat kebijakan, bukan kasak-kusuk elit berebut kekuasaan. Tanah air adalah petak-petak yang harus diolah, tanah air adalah lautan yang harus dibelah. Kampanye berubah menjadi unjuk harta, rakyat dikerdilkan sebatas suara. Audio Jungle.